Dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang sunnah hayat, yakni sunnah-sunnah solat yang apabila tertinggal itu tidak harus kita sujud sahwi. Lain halnya kalau sujud sahwi itu apabila kita tertinggal doa kunut misalkan, itu sujud sahwi. Kemudian tasahud awal kita ketinggalan, itu harus diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau sunnah hayat seperti raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan kita ya ketika takbiratul ihram itu sunnah. Mengangkat tangan itu sunnah ya. Mengangkat tangan itu termasuk sunnah. Terserah kita mengangkatnya apakah lurus dengan bahu, apakah lurus dengan sejajar dengan telinga kita, itu menurut pendapat imam kita. Ya, sejajar dengan telinga. Kemudian mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit dari ruku itu juga termasuk sunnah. Kemudian meletakkan tangan atas tangan kiri bersedekap itu juga termasuk sunnah. Ya, bersedekap itu termasuk sunnah. Ya, kasarnya walaupun tidak bersedekap sah sholat kita. Ya, tetapi letaknya di mana? Letaknya apakah di dada, apakah di bawah dada, di atas pusat, apakah di bawah pusat? Kalau menurut kita, menurut mazhab kita, letaknya di atas pusat, di bawah dada. Ya, sini letaknya itu. Kalau menurut mazhab kita, ada yang di dada, ada yang di bawah pusat, berarti di bawah pusat berarti mengikuti mazhab Imam Hanafi. Ya, ada. Itu yang mencong itu ceritanya zaman dulu. Dia nak perang. Nah, perang ada pedang di sini, langsung ditariknya pedangnya. Ya, itu. Jadi mencong. Ya. Kalau sebetulnya kalau yang mencong itu tidak ada riwayat sebetulnya kalau yang mencong itu. Ya. Kalau yang mencong itu cuman ada yang mengatakan itu untuk menutup sini, ya, tempat hawa katanya, hawa marah katanya itu. Cuman itu sebetulnya tidak ada riwayat sebetulnya. Yang ada riwayat itu yang di dada, di bawah pusat, di atas pusat, kemudian di bawah pusat. Itu ada riwayatnya. Memang itu menurut para imam-imam kita, ya. Tapi jangan jadi masalah. Terserah nak mencong nak apa terserah, itu sunnah, ya. Jangan jadi persoalan. Nak mencong nak apa itu terserah. Karena itu adalah sunnah. Kasarnya kita bersedekap baik, di mana kita nak bersedekap nak berkendak, itu sah-sah saja sebetulnya, ya kan? Ya, nak mencong kiri, nak mencong kanan. Yang penting tangan kita di atas tangan kiri. Ya, yang penting jangan tangan kanan di bawah. Yang penting tangan kanan di atas tangan kiri. Itu yang terpenting. Ya, jadi jangan jadi persoalan. Ya, jangan jadi persoalan. Jadi ada yang mencong sini, ada yang mencong sana, kita ribut. Ya, jangan. Ya, itu sunnah. Jadi jangan salah paham. Ya, jangan jadi persoalan. Ya, jadi ribut seperti itu. Ya. Jadi ribut, kadang-kadang kita di kalangan kita lihat yang ini itu kan ribut kan masalahnya. Padahal itu kan tidak rukun, tidak wajib, sunnah, ya itu jadi terserah, tidak jadi persoalan. Ini untuk mengetahui, makanya kita belajar ilmu itu untuk mengetahui. Kalau sudah tahu kan kita enak, ya. Oh, yang seperti ini sunnah, walaupun tidak dilakukan juga tidak mengapa sebetulnya, kan yang namanya sunnah. Kecuali rukun harus dilaksanakan, ya itu rukun. Karena kalau tidak dilaksanakan rukun sholat, maka tidak sah sholat kita, ya itu. Kemudian watawajjuhu, membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira, itu termasuk sunnah, ya. Itu juga termasuk sunnah. Walaupun tidak dibaca kasarnya sah sholat kita. Ya, itu. Hah?
Iya, habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Makanya kalau kita misalkan sholatnya ketinggalan, imam sudah habis, tinggalkan itu bacaan, baca suratul Fatihah saja. Ya, misalkan kita imam tadi sudah rakaat yang kedua, nah habis misalkan Allah kita baru datang. Ya, usolli fardul maghribi Allahu Akbar. Langsung saja baca Fatihah. Ya, tidak usah baca Allahu Akbar kabiro kalau tidak keburu lagi karena itu sunnah. Ya, yang rukunnya kita baca suratul Fatihah. Itu kalau kita sempat membacanya, ya. Jangan kita baca itu dulu, kaget suratul Fatihah. Nanti kita ketinggalan imam. Jadi baca yang terpentingnya dulu, suratul Fatihah karena itu rukun. Ya, itu. Karena Allahu Akbar kabira, doa kita itu termasuk sunnah. Dibaca atau tidak dibaca, itu sah sholat kita. Ya, tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih, mencontoh Rasul, kita baca. Itu. Kemudian, mengeraskan baca wa'al isti'adah, membaca a'ud. Ya, membaca a'ud. Itu juga termasuk sunnah dalam membaca suratul Fatihah. Kemudian mengeraskan bacaan kita di dalam sholat, di mana letaknya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu juga termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Kalau kita sholat sendirian misalkan, sholat dewean, ya kita dibaca di diri juga tidak jadi masalah, sunnah. Tapi kalau bagus, dikeraskan. Walaupun kita misalkan sholatnya sendirian, sholat isya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ya jangan kuat-kuat tapi ya jangan kuat-kuat ini biasa baik. Sholat kalau sholat dewean tuh ya supaya terdengar baik dengan telinga kita, maksudnya kan jangan kuat-kuat. Nah itu juga termasuk sunnah. Ya, membaca amin. Amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin itu termasuk sunnah. Kita baca itu amin sama-sama dengan imam, kemudian jamaah amin itu juga termasuk sunnah. Kemudian membaca surah sesudah Al-Fatihah wa qira'atul surati ba'da al-Fatihah, membaca surat sesudah Al-Fatihah itu juga termasuk sunnah. Ya, bacaan ayat, bacaan surat itu termasuk sunnah. Mana yang rukunnya, yang wajibnya membaca suratul Fatihah. Itu yang wajib, yang rukun, ya. Itu. Jadi membaca ayat, membaca surat itu termasuk sunnah. Kemudian takbir ketika akan ruku, kemudian bangkit dari ruku, yang namanya i'tidal, kita membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu termasuk sunnah. Ya, sunnah, termasuk sunnah juga. Ya, membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu termasuk sunnah. Kemudian membaca tasbih di dalam ruku dan sujud, membaca tasbih di dalam ruku dan sujud. Kita ruku bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunnah. Ya, sunnah. Sunnah kita baca 3 kali. Ya, itu sunnah. Jadi yang namanya sunnah apabila kita lakukan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Berarti kalau kita tidak bisa membaca itu sah sholat kita. Ya, sah sholat kita. Tidak baca Subhana Rabbiyal Azim, kasarnya ini Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la, sah sholat kita. Mana yang rukunnya? Yang rukunnya adalah rukuknya itu. Yang rukunnya adalah sujudnya itu. Itu sujudnya itu yang rukun. Kita sujud, ya. Kalau soal bacaan itu sunnah. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim itu adalah sunnah. Makanya ruku harus benar-benar rukunya. Sujud harus benar-benar karena yang sujud, yang rukunya itu adalah termasuk rukun. Ya. Itu.
Kemudian wa wad'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julusi yabsudul yusra wa yaqbidul yumna illa al musabbihata fa innahu yusiru biha mutasyahidan. Kita ketika duduk meletakkan kedua tangan kita di atas kedua paha kita di dalam duduk, ya. Ya, itu meletakkan kedua tangan kita ini di paha kita. Jadi kalau kita dalam keadaan duduk istirahat, duduk tawarruk, harus meletakkan kedua tangan kita di paha. Kecuali tangan kita, hendaklah kita itu menggenggam tangan kita ini, ya, tangan kiri kita artinya babarkan, ya, seperti ini ibaratnya. Kemudian menggenggam tangan kita illal musabbihata, kecuali telunjuk. Ya, kecuali telunjuk. Ya, jadi kalau kita masuk ke dalam rakaat yang kedua, tasyahud awal, hendaklah kita itu artinya menggenggam tangan kanan, digenggam tangan kanan kecuali telunjuk kita. Ya, digenggam tangan kanan kita, yang tangan kanan digenggam. Kemudian ketika kita tasyahud itu membaca asyhadu an la ilaha illallah, gerakan jari tangan kita. Ya, itu baru telunjuk kita. Nah, itu. Ya, kalau tangan kiri biasa, ya, dibabarkan tangan kiri. Itu. Jadi tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk kita. Itu juga termasuk sunnah, ya. Itu juga termasuk sunnah. Jadi kita telunjuk kita ini seperti telunjuk ini itu termasuk sunnah. Menggenggam tangan kanan kita kecuali telunjuk itu juga termasuk sunnah. Walaupun kasarnya tidak dilakukan sah masih sholat kita. Itu, ya. Jadi termasuk sunnah. Jadi biar kita tahu. Kemudian duduk iftiras, ya. Kemudian duduk di semua tempat duduk iftiras. Kemudian duduk tawarruk, ya, di dalam duduk yang akhir itu juga termasuk sunnah. Kemudian yang terakhir salam yang kedua. Salam yang kedua itu termasuk sunnah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu sunnah. Yang pertama itu rukun, harus, ya. Yang pertama itu yang rukun, harus kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini yang rukun. Kalau yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi